pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, kembali suara gembala mengunjungi Bapak Ibu Saudara dalam rangka ibadah Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus, ya, Minggu tanggal 31 Mei 2020. Pada kesempatan yang keberkatan ini, saya kembali menyampaikan pengajaran firman Tuhan dengan judul Memaknai Pentakosta secara benar. Memaknai Pentakosta secara benar. Kita akan mendasari tema ini dari bacaan dari Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Bapak Ibu, saya persilahkan membuka Alkitab masing-masing, membaca dalam hati, mengikuti pembacaan yang akan saya lakukan. Demikian Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Mari kita berdoa supaya Roh Kudus memberikan pencerahan dan pengertian kepada kita sehingga kita dapat memahami apa yang menjadi pesan firman Tuhan saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kembali Engkau perkenankan kami untuk ibadah bersama secara online. Kami hari ini ibadah dalam rangka memperingati Hari Pentakosta, Pencurahan Roh Kudus. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk kami mengerti dan memahami apa maksud kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari, supaya kami boleh menghidupi firman Tuhan dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, supaya kami semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa ini. Haleluya. Amin. Memaknai Pentakosta secara benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para murid, ya, dalam teks yang kita baca, dan juga semua orang percaya berkumpul di suatu tempat, ya. Berkumpul di satu tempat di mana tempat itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, di mana sebelumnya mereka juga bersama berkumpul dalam perjamuan terakhir bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka berkumpul untuk memenuhi perintah Tuhan, ya, melaksanakan perintah Tuhan. Mereka berada dalam kondisi yang ketakutan, ya. Mereka masih dalam suasana ketakutan karena sejak peristiwa penyaliban Tuhan, maka para murid mengalami satu tekanan mental dan mengalami ketakutan dan bersembunyi. Nah, meskipun Tuhan sudah menampakkan diri beberapa kali kepada mereka, namun demikian hal itu juga belum memulihkan mental mereka dan mereka masih dicekam oleh ketakutan. Nah,
dalam kondisi itu mereka berkumpul di satu tempat yang sudah ditetapkan dan mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk berdoa, menanti-nantikan yaitu Roh Kudus yang akan diutus untuk menyertai mereka. Jadi mereka dalam kondisi ketakutan, mereka tidak berani menceritakan situasi itu kepada dunia luar. Mereka tidak bergaul ya dengan dunia luar karena mereka masih dicekam oleh ketakutan. Ya, mungkin situasinya ya mirip-mirip dengan situasi sekarang ini ya, banyak orang ya begitu ketakutan berlebihan sehingga tidak bergaul dengan dunia luar. Kebanyakan orang ya mengurung diri ya, stay home ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi hari-hari yang mereka lalui, mereka masih dicekam oleh ketakutan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari itu ya mereka berdoa menanti-nantikan janji Tuhan akan datangnya Roh Penghibur, Roh Penolong yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk datang ke dunia menyertai orang percaya. Nah, dalam bacaan yang kita baca, ya, hari itu terjadi peristiwa di mana itu hari membuat suasana atau keadaan menjadi berubah. Nah, berubah dari situasi yang di mana mereka tadinya diliputi oleh ketakutan, maka kita akan melihat bagaimana ada satu perubahan yang dasar, perubahan yang begitu luar biasa, di mana mereka tidak lagi dicekam, dikuasai, dibelenggu oleh ketakutan. Nah, apa sebab? Sebab tiba-tiba terdengar bunyi tiupan angin keras di sekeliling rumah itu, dan terlihatlah lidah-lidah seperti nyala api bertebaran, dan hingga pada setiap orang yang ada di sana. Ya, Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai yang ketiga tadi, ya kita membacanya. Ya, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Ya, ada lawatan terjadi di mana Roh Kudus saat itu dicurahkan. Maka kita mengenal dengan peringatan Hari Pentakosta, ya, hari yang ke-50 sejak peristiwa daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Roh Kudus datang, ya, menggantikan peran daripada Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, dan Roh Kudus datang untuk memenuhi yaitu setiap orang yang percaya. Nah, itulah Roh Kudus yang dijanjikan, yang turun atas mereka, dan hal itu dalam bentuk atau wujud ya bagaikan lidah api. Itulah Roh Kudus yang menguasai mereka dan memampukan mereka berkata-kata dalam pelbagai bahasa lain, ya. Dalam pelbagai bahasa. Dikatakan ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sudah berapa kali memperingati Hari Pentakosta semenjak Bapak Ibu Saudara menjadi Kristen. Mungkin ada yang sudah puluhan kali atau yang sudah tak bisa menghitungnya, ya, karena sudah sangat banyak, karena Bapak Ibu sudah sejak kecil mungkin atau sudah sejak lama menjadi orang percaya. Nah, namun pada kesempatan yang keberkatan kali ini, saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara dalam peringatan Pentakosta ini kita memaknai Pentakosta secara benar. Ada dua pokok kebenaran yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama, bukan berkata-kata dalam pelbagai bahasa, tapi soal keberanian memberitakan perbuatan
perbuatan Allah yang besar dalam nama Yesus, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen bangga dengan dia menerima karunia bahasa roh, karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak salah, itu adalah karunia yang memang diberikan sebagai tanda ketika orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, dilawat oleh Roh Kudus dalam kehidupannya. Namun, kalau kita mempelajari daripada firman Tuhan, dari sejak peristiwa pencurahan Roh Kudus dan sampai dalam perjalanan karya Roh Kudus, ya, yang ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul dan juga tentu berlangsung dalam sejarah gereja Tuhan abad mula-mula dan seterusnya sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami yang terpenting, ya, yang utama ketika Roh Kudus memenuhi hidup seseorang, yang utama adalah bukan dalam hal kemampuan atau dimilikinya karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau bahasa lain. Tetapi yang utama justru adalah bagaimana Roh Kudus yang sudah membaptis dan memenuhi orang percaya itu, orang percaya akhirnya memiliki keberanian. Memiliki keberanian untuk apa? Yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat, perbuatan Allah yang besar yang dikerjakan di dalam dan melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Nah, melalui pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, para rasul diberi kemampuan berbicara dalam berbagai bahasa, ya. Dalam ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa membaca, ya, ada banyak bahasa, ya, yang dimiliki oleh orang-orang yang berkumpul pada saat peristiwa Pentakosta itu, dan mereka dikejutkan bagaimana para rasul, para murid yang adalah banyakkan nelayan dan orang-orang Yahudi, tiba-tiba mereka bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa yang mereka mengerti, yang mereka bisa pahami oleh orang-orang yang berkumpul dari berbagai bangsa atau berbagai negara yang sedang berhimpun di Yerusalem dalam rangka peringatan Pentakosta. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah ini adalah sesuatu yang terjadi saat Pentakosta. Nah, kita diingatkan kalau pada masa pembangunan Menara Babel, ya, dalam kitab Kejadian, bahasa yang satu yang dimiliki oleh manusia saat itu diubahkan, ya, menjadi banyak bahasa sehingga mereka tersirak karena mereka akhirnya tidak bisa saling mengerti bahasa satu dengan yang lainnya, walaupun awalnya mereka satu bahasa, karena Tuhan ingin mengacaukan mereka. Babel, ya, dikacaukan sehingga mereka saat itu tidak bisa saling mengerti dan akhirnya mereka tercerai-berai, tersebar ke berbagai penjuru. Nah, tetapi sebaliknya justru yang terjadi pada saat hari Pentakosta, bahasa yang berbeda-beda itu memperoleh berita yang sama tentang perbuatan Allah yang besar di dalam Yesus Kristus. Bahasa yang dimiliki orang-orang yang berkumpul yang berbeda-beda bahasa itu dibuat mereka mengerti hal yang sama, hal yang satu yang mereka dengar, berita tentang karya Allah, perbuatan Allah yang besar, Allah yang mengasihi manusia, Allah yang menebus manusia, Allah yang menyelamatkan manusia di dalam dan melalui karya Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, yang mati, dan yang bangkit, dan yang kemudian naik ke surga, kembali kepada kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di sini kita belajar satu perkara. Pada saat pencurahan Roh Kudus, bukan soal kemampuan berbahasa atau keahlian berbicara yang menentukan seseorang itu mendengar dan menerima berita tentang Allah. Bukan tentang karunia yang kemudian dibanggakan oleh sebagian anak-anak Tuhan yang mereka klaim sebagai satu perwujudan sebagai orang yang sudah menerima baptisan dan menerima pengurapan Roh Kudus dengan berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain atau bahasa lidah, bahasa roh. Bukan itu, tetapi adalah
bagaimana melalui pencurahan Roh Kudus dan melalui bahasa-bahasa yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk yaitu memberitakan karya Allah, memberitakan karya Tuhan Yesus, sehingga banyak orang, banyak suku bangsa, banyak orang di belahan bumi ini bisa mendengar berita yang sama, berita yang satu, berita yang utama, yaitu bahwa Allah mengerjakan perbuatan yang besar, yaitu mengasihi dunia dan rindu menyelamatkan setiap jiwa yang sudah jatuh dalam dosa itu, supaya oleh karya penyelamatan daripada Tuhan Yesus dan melalui iman dan percaya kepada Tuhan Yesus, bangsa-bangsa yang berdosa itu kembali dan diperdamaikan dengan Allah, diberikan pengharapan kehidupan yang kekal. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama yang harus kita miliki untuk memaknai hari Pentakosta, bukan semata-mata pengejaran untuk kita bisa memiliki bahasa lidah, bahasa roh yang kemudian menjadi satu kebanggaan yang kita pamerkan kepada sesama anak-anak Tuhan yang lain. Bukan itu yang utama. Roh Kudus dicurahkan dan memang bisa Roh Kudus mengaruniakan karunia lidah, karunia bahasa lidah atau bahasa roh. Tetapi melalui itu tujuan akhirnya adalah bagaimana gereja Tuhan, orang percaya itu melalui karunia yang Tuhan berikan memiliki kemampuan, memiliki keberanian, yaitu menyampaikan berita tentang karya Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama yang saya ajak untuk kita pahami, kita maknai dalam rangka kita memperingati hari Pentakosta, ya, yang kita harus rindukan, ya. Satu perkara yang harus kita rindukan, yaitu melalui pencurahan Roh Kudus, baik melalui karunia yang diberikan dengan bahasa-bahasa lain ataupun juga bahasa roh, ataupun juga tidak. Dengan adanya karunia itu, yang terpenting adalah ketika Roh Kudus kita izinkan bekerja dalam hidup kita, menguasai hidup kita punya keberanian, ya, menjadi saksi Tuhan, memberitakan karya Allah yang besar yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita tidak dibelenggu, diintimidasi oleh ketakutan, tetapi kita punya keberanian. Karena Roh Kudus melawat kita untuk kita punya keberanian memberitakan, mewartakan kabar baik, menceritakan tentang karya Tuhan yang besar, yang sudah mengubah hidup kita menjadi baru, yang memperbarui hidup kita, sehingga kita boleh berkata kepada dunia, engkau harus percaya kepada Yesus supaya hidupmu berubah, dan engkau harus percaya kepada Yesus supaya engkau boleh menerima anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama, ya, memaknai yaitu Pentakosta secara benar, bukan berkata-kata, ya, bukan soal berkata-kata dalam berbagai bahasa, tetapi adalah soal keberanian memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, pokok kebenaran yang kedua yang perlu kita mengerti, kita miliki, memaknai Pentakosta secara benar adalah Roh Kudus membangun kehidupan baru dan kegerakan pemberitaan Injil. Ya, Roh Kudus membangun kehidupan baru dan kegerakan memberitakan Injil. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus telah mengawali suatu pembentukan kehidupan umat Kristiani yang bersekutu dan berdoa, ya. Roh Kudus, saya ulangi, telah mengawali suatu pembentukan atau membangun satu kehidupan Kristen yang punya kerinduan untuk bersekutu dan berdoa, ya. Zaman mula-mula ditandai dengan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya itu senantiasa berkumpul, bersekutu dan berdoa, ya. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak rindu bersekutu dan berdoa, itu menjadi tanda tanya, ya. Kalau kita masalah doa itu masih menjadi hal yang bukan
kita rindukan dan bukan menjadi gaya hidup kita. Kita berdoa masih hanya didorong-dorong, diperintah-perintah, ya, di ultimatum. Kita belum menjadi orang Kristen yang mengizinkan Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan kita. Bila gerak awal Roh Kudus itu diimbangi dengan aktivitas umat Kristiani secara baik dan bertanggung jawab, tentu Kristen, ya, orang Kristen akan merasakan suatu gerak rohani yang sangat bermanfaat dalam rangka saling menguatkan iman, ya, bersekutu, ya, berdoa, ya, kita bertemu untuk bersehati, untuk apa? Untuk saling membangun, menguatkan iman. Menguatkan iman. Kita punya pujian. Kita bertumbuh di dalam kasih, ya, sehati, sepikir, setujuan, ya. Untuk apa? Ya, untuk kita membangun kehidupan iman yang semakin bertumbuh dewasa, semakin hidup seturut dengan kehendak Tuhan, semakin kita memiliki satu kerinduan untuk bersekutu dengan saudara seiman, bersekutu dengan Tuhan. Melalui persekutuan itu iman kita dikuatkan, dibangun, diteguhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Roh Kudus dicurahkan adalah tidak bukan supaya kita anak-anak Tuhan itu imannya dibangun, ya, membangun kehidupan baru, kehidupan di dalam persekutuan anggota tubuh Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, ya. Jadi ini yang Tuhan mau, anak-anak Tuhan yang sudah ngerti bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan dan memiliki pengalaman hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, dia suka, dia gemar bersekutu dan berdoa, mencari persekutuan hadirat Tuhan. Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, namun inilah yang menjadi keprihatinan, ya. Kenyataannya saat ini ada banyak anak-anak Tuhan justru tidak suka bersekutu, tidak membangun kesatuan tubuh Kristus, ya. Yang terjadi justru, ya, banyak anak-anak Tuhan saling, yaitu menjatuhkan, ya, tidak saling membangun tapi justru saling menjatuhkan, saling menghancurkan satu sama lain, baik secara perorangan maupun secara kelembagaan denominasi, ya. Banyak perselisihan, ya, antara satu dengan yang lain, perselisihan antara tubuh Kristus satu dengan yang lain, ya, terjadi pertentangan doktrin dan membatasi kehadiran Roh Kudus, ya. Bapak Ibu Saudara, ada kelompok yang satu menuduh kelompok yang lain tidak memiliki Roh Kudus. Sebaliknya, ada yang menuduh yang lain terlalu berlebihan memanifestasikan gerakan roh sehingga mereka liar, ya, dia pandang liar, tidak terkendali, ya. Nah, aliran yang satu bangga dengan doktrin yang diklaim sebagai doktrin yang alkitabiah, tetapi kenyataannya kerohaniannya kering, kerohaniannya gersang. Itu banyak dipenuhi dengan doktrin, dengan paham-paham. Meskipun itu benar alkitabiah, tapi tidak hidup di dalam satu suasana kehidupan yang dipimpin oleh Roh, yang digerakkan, dikuasai oleh Roh dalam kehidupannya. Sedangkan di pihak yang lain, ada aliran yang begitu bangga dengan pengurapan Roh Kudus, dengan pencurahan Roh Kudus, sampai mereka juga menyalahkan mereka yang hanya memiliki doktrin, tapi sementara yang merasa dipenuhi Roh Kudus justru tidak hidup di dalam kendali kebenaran, manifestasi roh yang gak jelas aplikasinya dalam kehidupan dan bagi kesaksian, bagi dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang terjadi akhir-akhir ini, ya. Kita boleh mendengar di medsos maksud saya,
ya, pendeta besar, ya, bertikai, berkelahi, saling menuduh, saling menjatuhkan, saling mengklaim dirinya yang lebih alkitabiah, yang lebih rohani dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apakah itu tujuan Roh Kudus dicurahkan? Apakah tujuan Roh Kudus diberikan kepada gerejanya supaya gerejanya terpecah belah? Bukan, tentu. Justru supaya gerejanya itu diikat dalam kesatuan roh, dalam satu baptisan, ya, satu iman, satu pengharapan. Berarti di situ berbicara tentang kehidupan yang baru yang harus saling membangun, saling menguatkan, saling bertumbuh di dalam Kristus, di dalam iman yang benar. Nah, itulah yang harus menjadi pemahaman yang harus kita lakukan. Itu tugas kita, bukan untuk saling menghakimi, saling menjatuhkan, ya, tetapi saling mendoakan, saling menguatkan. Yang kuat, yang merasa kuat, menguatkan, membangun yang lemah dengan rendah hati, ya, mau membuka diri, dibimbing, ya, diarahkan kepada satu kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dipenuhi Roh Kudus adalah kehidupan baru bagi Allah. Dipenuhi Roh Kudus adalah kehidupan yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus untuk kemudian gerakan itu ada tujuannya adalah memberitakan Injil, karena untuk itulah tugas yang harus kita pahami sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Dikatakan firman Tuhan, ya, di dalam Pasal 1, ya, ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, Saudara, Roh Kudus dicurahkan itu untuk supaya kita menjadi saksi Tuhan, ya. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk pamer, bukan untuk kemudian merasa lebih hebat dan kuat dan untuk menjatuhkan satu sama yang lain, bukan, tetapi justru untuk membangun dan menjadi kesaksian supaya nama Tuhan dipermuliakan, Injil diberitakan kepada dunia, sehingga banyak jiwa-jiwa melihat karya Tuhan lewat hidup kita. Mereka rindu datang kepada Tuhan dan mereka boleh dibukakan hatinya oleh Roh Kudus dan diselamatkan karena mau percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tujuan Roh Kudus dicurahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini pokok kebenaran yang kedua, memaknai Pentakosta secara benar, yaitu bagaimana kita ketika menerima Roh Kudus atau merindukan menerima Roh Kudus memenuhi hidup kita, mari kita membangun kehidupan baru, kegerakan baru yang dikuasai oleh Injil Yesus Kristus, bukan untuk sesuatu yang lain, tapi lebih untuk kebanggaan, kesombongan, kemegahan diri kita sendiri. Nah, Saudara, ini kasih Tuhan, saya rindu mengajak jemaat dalam rangka memperingati yaitu pencurahan Roh Kudus kali ini. Dua pokok kebenaran ini kiranya kita rindukan ada dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama tadi, bukan hanya sekedar kita punya yang karunia atau menerima karunia berkata-kata dalam bahasa roh atau bahasa lidah dengan berbagai macam bahasa, tetapi bagaimana kita yang menerima Roh Kudus itu diberi keberanian, ya, memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib yang daripada Tuhan melalui Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana ketika Roh Kudus turun memenuhi hidup kita, kita memiliki kehidupan yang baru. Bagaimana kita membangun kehidupan yang baru yang dikuasai, dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus, dan kemudian melalui itu kita punya kegerakan untuk memberitakan Injil bersama-sama dalam kesatuan anak-anak Tuhan tubuh Kristus, supaya dunia ketika melihat kita satu seperti doa Tuhan Yesus, mereka akhirnya dibuat percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan, ya, Roh Kudus dicurahkan untuk membentuk new normal, ya, normal baru warga kerajaan Allah, yaitu saudara dan saya sebagai orang yang percaya, ya, kita yang sudah mengaku diri sebagai orang yang percaya dan kita adalah warga kerajaan Allah, maka kita harus punya normal baru, new normal, yaitu hidup yang dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus, yaitu satu perilaku hidup baru yang dikuasai, dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga saudara dan saya sebagai orang percaya
kita hidup di dalam kebenaran, dan pada akhirnya kita boleh mempermuliakan Allah lewat hidup kita, dan hidup kita itu berarti menjadi Injil yang dibaca oleh banyak orang. Saudara dan saya adalah Injil yang kelima yang dibaca oleh dunia. Oleh sebab itu biarlah dunia membaca hidup kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, inilah yang menjadi kerinduan untuk kita bersama hayati, pahami dalam memaknai hari Pentakosta yang hari ini kita peringati. Jangan sampai hanya menjadi momentum seremonial, ritual ibadah, tapi biarlah hari Pentakosta ini kita maknai secara benar, yaitu kita menjadi orang yang hidup dalam normal baru, yaitu hidup yang dipimpin, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Untuk kemudian yang kedua, dibawa hidup kita kepada tujuan-tujuan ilahi, tujuan-tujuan misi, tujuan-tujuan bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga banyak jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara dengan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh renungkan, kami pelajari. Beri kami hati yang terbuka, mengerti dan memahami maksud firman Tuhan. Ajar kami ketika kami menjadi orang Kristen, kami merindukan Roh Kudus berkuasa memenuhi hidup kami, sehingga hidup kami diubahkan menjadi hidup yang baru. Kami memiliki gaya hidup yang baru, new normal, kehidupan yang dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus, dan pada akhirnya hidup kami boleh dibawa untuk maksud-maksud yang mulia bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk tujuan-tujuan ilahi, pemberitaan Injil, pemberitaan misi Tuhan kepada dunia, penyelamatan dunia, misi Tuhan bagi penyelamatan dunia. Pakai kami Tuhan, dan melalui Roh Kudus tolonglah kami, sehingga kami punya keberanian untuk kami hidup bagi Tuhan. Meterikan firman Tuhan dan Roh Kudus bangun iman dan kerohanian kami, untuk kami semakin bertumbuh melalui kami gemar dan suka bersekutu, berdoa mencari hadirat Tuhan, karena disitulah kami beroleh lawatan, kekuatan baru dan keberanian dan kuasa yang daripada Roh Kudus untuk kami hidup bagi Tuhan. Dan kami boleh juga terus Tuhan pakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan sesuai dengan bidang dan talenta kami. Kami boleh menjadikan hidup kami menjadi mimbar yang boleh memberitakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa bagi dunia. Terima kasih. Hamba-Mu selanjutnya berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam situasi yang masih bergumul dengan efek dampak daripada virus pandemi virus corona. Tuhan tolong berikan kami iman yang terus berharap kepada Tuhan. Tuhan melindungi kami untuk tetap sehat, dan berikan kami keberanian untuk beraktivitas sesuai dengan SOP COVID-19 ini, supaya kami tetap juga sehat, namun tetap kami bisa produktif dan beraktivitas terlebih dalam bersekutu dan beribadah. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati pemulihan, dan berikan Tuhan pemerintah kami hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat terus menangani masalah yang ada, baik masalah penanganan daripada virus corona 19 ini maupun juga dampak-dampak yang menyertainya, supaya negeri kami kembali pulih normal dalam satu kehidupan, dalam kehidupan perekonomian, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan peribadatan. Tuhan tolong supaya bangsa kami menjadi bangsa yang mudah diatur oleh pemerintah, supaya dengan demikian akhirnya pemerintah dan masyarakat bersahati melawan COVID-19, sehingga negeri kami boleh dipulihkan. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa, berkati seluruh jemaat-Mu dengan kesehatan, dengan perlindungan, dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang melimpah oleh karya Roh Kudus atas hidupmu mulai sekarang sampai selama-lamanya, sehingga engkau menjadi orang yang menjadi ciptaan baru, hidup dalam new normal, dan juga menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan menyertai saudara. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam sehat, ya, tetap setia, tetap tekun di dalam mencari hadirat Tuhan.